Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najibullah Zaki Munib dengan NIM 222111279, kelas 4G Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester untuk matkul Ilmu Ekonomi dan Perbankan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hamka Habibi SEMA. Di sini saya akan mempresentasikan karakteristik bank syariah. Karakteristik bank syariah yang pertama yaitu akad. Yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan hukum tertentu. Secara terminologi, akad adalah pertalian atau keterikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah yang menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan. Ijab dan qabul yang dimaksud untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak atau akad. Yang kedua yaitu objek yang dibiayai. Sistem perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatannya harus menjalankan prinsip halal, yaitu transaksi yang tidak melibatkan riba, maisir, dan gharar. Konsep halal tersebut salah satu karakter pembeda dengan sistem perbankan konvensional. Karena itu, operasional pembiayaan dan penghimpunan dana pada perbankan syariah diharuskan dengan objek yang halal. Yang ketiga yaitu hubungan kemitraan. Maksud dari kemitraan adalah hubungan yang terjadi antara orang-orang yang melakukan bisnis pada umumnya untuk memperoleh keuntungan. Kemitraan terjadi atas persetujuan yang mungkin secara lisan, berbentuk perilaku tertulis atau di atas segel. Produk perbankan syariah telah menjadi visi yang jelas bahwa dalam akad sistem bank syariah, para pihak berada dalam posisi yang sebanding dan sama. Yang keempat yaitu struktur organisasi. Unsur yang membedakan struktur organisasi bank syariah dengan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawasan Syariah atau yang disebut DPS yang bertugas mengawasi operasionalisasi bank dan produk-produk agar sesuai dengan ketentuan syariah. Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjadi efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh DPS. Yang kelima yaitu corporate culture. Budaya kerja yang dikembangkan dalam perbankan syariah adalah nilai-nilai yang diadopsi dari Al-Quran dan hadis, serta apa yang telah dicontohkan oleh Nabi. Para pakar ekonomi syariah memberikan pemikiran tentang hal ini yang mereka sandarkan pada peran atau sifat Nabi Muhammad SAW. Nilai-nilai tersebut antara lain sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. B. Keunggulan dan daya tarik bank syariah. 1. Berpihak pada nasabah. Daya tarik bank syariah terletak pada keberpihakannya kepada nasabah. Pada sisi simpanan, porsi bagi hasil yang diberikan kepada nasabah penyimpan selalu lebih besar daripada porsi bagi hasil bank bagi bank. Yang kedua yaitu kebersamaan. Kebersamaan dalam konteks bank syariah merujuk pada prinsip keadilan dan saling berbagi risiko antara bank dan nasabah. Ini berarti bahwa bank dan nasabah berbagi keuntungan dan kerugian dari investasi atau transaksi yang dilakukan. Sesuai dengan prinsip syariah yang menghindari riba dan aktivitas yang tidak sesuai dengan syariah lainnya. Yang ketiga yaitu tahan menghadapi gejolak moneter. Penerapan bagi hasil dan ditinggalkannya sistem bunga membuat bank Islam lebih tangguh dan tahan banting dari pengaruh gejolak moneter, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Yang keempat yaitu ikatan emosional yang kuat. Selanjutnya yaitu daya tarik bank syariah terletak pada kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya
Dari ikatan emosional inilah dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara adil dan jujur. Yang kelima yaitu menekan inflasi. Ekonomi Islam sangat membenci inflasi. Karena itu, Islam mengajarkan sistem ekonomi yang berupaya pencegahan inflasi, yaitu melalui penerapan sistem bagi hasil. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil, maka cost push inflation yang ditimbulkan oleh perbankan sistem bunga dihapuskan sama sekali. C. Kekuatan dan kelemahan bank syariah. Ada sejumlah kekuatan yang dimiliki oleh bank syariah, di antaranya 1. Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. 2. Komitmen dan dukungan dari pemerintah, khususnya otoritas perbankan Bank Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada diberlakukannya UU Nomor 7 Tahun 1992 dan PP Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank. Yang ketiga yaitu dukungan lembaga keuangan Islam dari keseluruhan dunia yang tergabung dalam Islamic Development Bank atau yang disebut IDB. Yang keempat yaitu konsep yang melekat atau built-in konsep pada bank syariah yang sesuai dengan uang pembangunan. Namun bank syariah juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, kontroversi terhadap keberadaan dan sistem operasional bank syariah, di antaranya kelompok masyarakat dan banking syariah. Yang kedua yaitu masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang produk dan manfaat perbankan syariah. Yang ketiga yaitu masih terbatasnya jaringan pelayanan bank syariah dan belum mencapai semua sentra-sentra kegiatan ekonomi. Yang keempat yaitu keberhasilan sistem bagi hasil sangat tergantung pada kejujuran nasabah dan bank syariah sangat rawan terhadap mereka yang beritikat baik. Kesimpulan, karakteristik bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional menjadi salah satu faktor utama yang membuatnya menarik bagi sebagian besar masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin menjalankan aktivitas keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Beberapa karakteristik utama bank syariah meliputi akad, objek yang dibiayai, hubungan kemitraan, struktur organisasi, dan budaya kerja. Menjadi faktor utama yang membuat bank syariah menarik bagi masyarakat yang ingin menjalankan aktivitas keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip. Terima kasih. Mungkin itu presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau salah perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.